Betul. Jadi kita mulai lagi learning Oke. by fasting. Kemarin Dan ini sebenarnya bahasan kita agak serem ya. iya kan kalau tahun lalu kan kita bahasnya kan penerapan Islam di dunia nyata baik yang sukses maupun yang melencengnya kan. Oke. Tahun lalu tuh sebenarnya temanya ini. Kalau tahun ini tuh lebih kepengen bahas apa berarti? Cenderung mitologinya mungkin ya. Asketis ya. Iya. Perkara-perkara goib. Perkara-perkara goib benar. Jadi kalau Anda yang suka perkara-perara goib, si Feren sih tuh. Feren ya. Nanti ada nggak sama Feren? Nanti ada kita ajak dia, kita ajak. Dia suka deh gini-ginian nih. Jadi buat episode pertama, Oke. saya mau bahas yang paling disukai orang-orang nih kayak. Oh, apa tuh? Dajjal dan Yajud Majud. Orang suka Dajjal ya. Orang suka. Sebenarnya kalau kita bahas Dajjal itu ya, Dajjal tuh jadi kayak hinaan gitu ya. Biasanya Dajjal gitu. Dajjal. Dan ini menghina nggak ya? Kalau bahaya potong aja ya. Iya. Lu tau gak sih ada orang meme buka gini, ternyata Dajjal sudah ditemukan. Tau gak sih? Siapa? Jadi ada Ternyata orang Dajjal, kan kata Rasul kan Dajjal kan tersembunyi di balik tembok Iya, kan ya. iya. Dan sudah terbuka sebesar ini kan. Nah, nanti kita bahas sih. Iya. Tapi ini meme-nya ada ancient banget temboknya. Pas dibuka. Itu meme loh. Serius aku parah banget. Parah banget orang yang buat. Tapi kalau itu ya potong Dajjal, aja ya, iya. potong aja. Itu Dajjal pas mau keluar, oh masih ada dia, ntar ya deh, langsung gitu lagi. Ternyata terbuka di sini tembok Yajuj dan Majuj gitu. Iya. Tapi Ternyata sebenarnya dia. Dajjal sama Yajud Majud tuh duluan Yajud Majud dulu kan ya? Duluan Dajjal. Duluan Dajjal ya? Duluan Dajjal. Oh. Mereka collab sih, cuman duluan Dajjal. Oke, jadi duluan Dajjal. Iya, betul. Dajjal muncul, Baru Yajuj dan Majuj. Yajud Majud itu muncul ketika keberadaan Dajjal udah diketahui dunia. Sudah diketahui dunia. Berarti kita udah sadar, itu ternyata dia Dajjal. Betul. Baru muncul Yajuj dan Majuj. Itu prosesnya gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya kita juga akan bahas tentang kiamat ya. Nanti next episode. Next ya. Tapi sebenarnya ini Biar lebih dalam. satu rangkaian. Satu rangkaian. Iya. Jadi dikatakan bahwasanya kayak kiamat itu sebenarnya ada fase-fasenya. Benar. Ada kayak apa ya? Ada kayak season-seasonnya. Oke. Nah, season pertama kiamat atau misalnya pilotnya lah ya. Pilotnya kiamat tuh dikatakan kiamat-kiamat kecil. Sugro. Iya, kiamat yang sugro, yang kecil. Nah, kiamat kecil tuh ya nanti kita akan juga bahas ya. Iya. Ya kayak orang biasa ngomong cewek lebih banyak, itu kiamat kecil. Atau misalnya kayak bermunculan gedung-gedung tinggi, itu kiamat-kiamat kecil. Nah, itu pilotnya, season pilot lah. Oke. Nah, setelah season pilot ini ada tanda-tanda kiamat menengah lah kamu ya kayak. Season 1 nih bro. Season 1 nih. Oke. Menengah nih. Misalnya ya, yang dekat banget di kita nih. Sungai Eufrat mulai munculin emas. Jadi Sungai Eufrat mulai kering dan mulai munculin emas dan orang berebut. Ini adalah poin penting banget, turning point penting. Iya. Dan sekarang keringnya udah. Kemarin kan sempat berebut emas walaupun ternyata bukan emas kan apa Pirit. namanya? Pirit. Tapi katanya, jadi ada yang bilang pirit itu yang gedenya. Tapi kecil-kecil sudah ada emasnya. Iya kan emang ada yang bilang cenderung kalau ada pirit biasa di situ nggak jauh dari situ ada emas juga kan. Benar. Jadi tidak udah menutup muncul. kemungkinan. Betul. Iya. Itu agak deg-degan sih aku ngelihatnya. Iya sih. Aku agak gimana sih? Soalnya kan gini ya, semakin kita kesini semakin kita melihat tanda-tanda itu kan benar-benar kita bisa ngerti ya. Oh, pertama aku harus disclaimer dulu dan nanti kita akan ngulangi disclaimer ini ketika kita bahas tentang kiamat. Disclaimernya adalah karena kita bahas tentang perkara goib yang belum terjadi. Jadi bayangin gini deh, lu adalah orang yang tinggal di 2026, tiba-tiba lu harus balik lagi ke 1826, 200 tahun yang lalu, dan lu harus jelasin internet pada mereka. Gimana cara lu jelasin? Wah, bingung kan? Nah, kebayang nggak lu cara ketika Nabi Muhammad itu jelasin kepada orang-orang pada zaman itu? Ketika tahun 600-an, kalau 200 tahun aja lu udah susah jelasin. 200 tahunnya udah susah. Apalagi dari tahun 600 ke tahun 2000. Iya. 1400 tahun guys. Iya. Gimana cara Nabi jelasin pada orang-orang di tahun 600 tentang kejadian 2020 misalnya? Gila. Itu kan agak sulit kan? Pasti ada metafor,
Iya. Pasti ada perumpamaan. Benar. Pasti ada segala macam lah, perwakilan dan segala macam. Nah, jadi kita nggak bisa memastikan satupun. Dan orang-orang bilang itu semua baru akan terlihat jelas kalau udah kejadian. Bener, orang baru nggak ya, oh itu yang dibilang Rasulullah tuh ini. Betul. Nah, artinya dengan cara itu kita bisa membahas juga timeline kiamat dan season-seasonnya, termasuk setelah season menengah ini ada season besar nih. Apa tuh? Ada season utama. Nah, season utama adalah munculnya Dajjal. Doi itu. Munculnya Dajjal. Dan sebelum ada munculnya Dajjal, ada namanya Imam Mahdi. Nah, benar. Jadi ceritanya persis yang disampaikan oleh Rasulullah, Islam akan kembali dalam keadaan terasing. Iya. Dan kerasa nggak banget sih sekarang? Kerasa banget nggak sih sekarang? Kita lihat Islam kembali dalam keadaan terasing. Lu bayangin, ketika aku sekarang ya ngajarin orang tentang Islam, aku tuh terkaget-kaget. Banyak banget yang orang tuh nggak tahu tentang Islam gitu maksudnya. Tapi iya sih sejujurnya. Makanya. Apalagi setelah escape kemarin ya. Betul. Ketika banyak orang-orang Islam yang ternyata merasa terwakilkan sama Feren. Nah, kan kayak, kok bisa? Kok bisa? Artinya, sedangkan Feren itu di kalangan orang-orang Kristen aja sudah termasuk yang spesial. Iya. Iya benar. Paham gak sih maksudnya? Iya butuh special treatment dia. Butuh special treatment untuk jelasin Feren. Ternyata banyak yang relate. Nah iya pas dari situ, oh ternyata emang. Dulu tuh saya tuh ini apa namanya. Kalau misalnya nih kayak escape, misalnya Ustaz lagi ngomong, gue jelasin tentang kayak misalnya Isra Miraj ya, apa hijrah. Tapi kan nggak usah dijelasin, orang juga pada ngerti gitu. Benar. Ternyata banyak yang nggak tahu, Ternyata orang masih perlu untuk diartikan lagi. Artinya kan benar-benar jauh banget ya. Aku lihat beberapa survei di Turki. Nanti kalau lu misalnya bisa nambahin, lu tambahin aja. Orang-orang ditanya, orang Turki tentang satu hari sholat berapa kali. Banyak yang nggak tahu. Itu banyak yang nggak tahu. Ada yang bilang 3 kan? Bener kan 3 kan? Enggak ya? 6 ya? 6 ya? Gila. Mereka bahkan gak tahu sehari sholat berapa kali. Apalagi rokaat-rokaatnya. Itu Utsmani zaman dulu loh. Itu Utsmani loh. Itu Utsmani zaman dulu. Apalagi Indonesia. Iya. Ada lagi orang Indonesia pernah ditanya, siapa nabi sebelum Nabi Muhammad? Banyak gak tahu. Maksudnya sampai segitunya mereka nggak tahu nabi sebelum Nabi Muhammad itu siapa gitu maksudnya. Itu aja nggak tahu, apalagi nyebutin nabi-nabi sebelumnya. Pertanyaan sederhana, tapi banyak yang nggak tahu gitu maksudnya. Emang siapa ya? Siapa? Daud. Ibrahim. Jauh lagi tuh. Bahkan yang kayak gitu aja mereka nggak bisa pinpoint siapa orang sebenarnya gitu maksudnya. Nah artinya ketika aku ceritain banyak hal pada orang muslim banyak yang awam ya, nggak ngerti. Nah itu berarti kan kita juga jadi ngerti bahwasanya Islam akan kembali lagi terasing. Nah dalam keterasingan Islam itu tidak hanya Islam terasing, tapi Islam benar-benar hancur. Rasul katakan mendekati hari kiamat makin sering huru hara, makin sering kerusuhan, makin sering perkara-perkara yang terus kemudian hancur. Dan lu lihat ya, kata Rasul tidak akan datang Dajjal sebelum ada 30 band pembuka Dajjal. Wah ada opener itu, Dajjal ada opener itu. Iya bukan cuma Panji. Dan di belernya Dajjal siapa Tat? Nah ada 30 kata Rasulullah. 30. 8-nya sudah keluar di zaman Abu Bakar. Oh bener-bener dicicil, jadi nggak semuanya bareng ya? Enggak, 8 dikeluar di zaman Abu Bakar, tinggal 22 nih berarti kan ya. Nah aku nggak tahu nih, kalau yang kita lihat di Indonesia, coba bayangin nih, kata Rasulullah, tugas Dajjal opener ini adalah sama kayak Dajjal yang asli, tapi lebih mild, lebih apa ya, lebih generik. Gimana caranya? Dia nipu orang, dia bohongin orang. Kata Rasulullah, omongannya itu seolah-olah benar tapi dia salah. Lu kebayang siapa? Banyak kan di Indonesia kan? Banyak tapi ada satu sih yang kebayang. Ya kita kebayangin orang yang sama ya. Dan kata Rasul, banyak pengikutnya. Nah, kan Doi baru-baru ini menemukan makamnya Nyi Roro Kidul. Iya. Dan aku lihat dianya sih aku nggak apa-apa sih. Aktivitas ya? Dianya kan hiburan bagi kita ya. Tapi orang-orang belakangnya ya? Masya Allah, Masya Allah langsung dapat, Masya Allah. Jadi maksudnya kayak benar-benar kayak ditemukan apa gitu maksudnya. Nah ini kan dia punya banyak pengikut, dia dijadiin seolah-olah benar. Jadi kata Rasul benernya dia adalah tipuan sebenarnya. Dan di saat itu banyak orang-orang benar yang dibilang nipu. Jadi banyak orang-orang benar dibilang nipu, yang nipu dipercaya. Ini adalah Dajjal opener ini. Gila.
Nah, ujungnya ketika fitnah semakin banyak ini, kaum muslimin terpecah belah. Lu bisa bayangin. Bayangin ya, zaman sekarang aja ketika ada banyak dajjal opener. Walaupun aku nggak yakin doi termasuk dajjal opener ya. Iya, karena lingkupnya terlalu kecil. Dan selain terlalu kecil, sebenarnya apa ya, masih terlalu gampang lah walaupun banyak pengikutnya. Dajjal lokal lah kan, kalau ada komika lokal kan kita kan, komika komunitas jadi dajjal lokal lah, dajjal komunitas. Lu bayangin kalau dajjal opener sebenarnya datang, itu berapa banyak kaum muslimin yang terpecah. Mereka semua merasa dirinya paling hebat, nyakitin orang lain dan bisa mengatasnamakan agama untuk bisa melakukan suatu tindakan yang buruk. Aku sederhananya dipersekusi. Yang mersekusi aku pakai dalil Islam. Orang-orang yang misalnya menyakiti orang lain pakai atas dasar agama. Korupsi pakai dasar agama. Ya kan? Artinya ini udah terjadi kan. Lu bisa bayangin kalau dajjal open ini keluar, kacau balau gak sih dunia ini? Nah, ketika dunia ini kacau, gampangnya Imam Mahdi ini yang nanti akan nyelesain kekacauan itu. Berarti timelinenya justru Imam Mahdi itu menyelesaikan kekacauan dajjal opener. Betul. Jadi dia ketika dajjal opener ini muncul, Imam Mahdi nyelesain itu semua. Dan di masa Imam Mahdi inilah dia bisa memberikan ilmu dan bisa memberikan semacam kayak informasi yang benar-benar bisa masuk ke semua orang, sehingga katanya Rasulullah yang terjadi adalah persatuan antara orang-orang muslim.